Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas tentang ICT One Setup for Life. Salah satu setup yang menjadi banyak favorit dari teman-teman semua. Dan kemarin ya karena saya ngepost di Instastory itu nggak tahu kenapa ya di momen itu responnya bagus banget. Dalam arti banyak banget yang tiba-tiba nge-DM. Jadi begitu saya buka Instagram lagi, buset. Tiba-tiba yang nge-DM banyak banget gitu. Saya pikir ada apaan ini gitu kan. Ternyata semuanya nanyain kenapa saya bisa entry setup di situ gitu ya. Saya ngerti alasannya karena buat beberapa orang itu mungkin mereka kemarin bingung banget tentang bias gold karena gold itu lagi nggak jelas naik turun. Jadi mungkin banyak yang sedang terjebak di posisi yang salah gitu ya. Jadi kemarin banyak yang minta untuk jelasin di YouTube ya. Jadi saya bahas sedikit tentang setup-setup beberapa hari lalu. Jadi secara spesifik di video kali ini saya mau bahas dua setup, di mana dua-duanya itu saya menggunakan One Setup for Life ya. Itu salah satu favorit saya. Yang seperti teman-teman tahu ya, saya tuh cuma punya dua setup favorit di ICT, Weekly One Shot One Kill dan Silver Bullet. Ya, Silver Bullet sama One Setup for Life itu mirip-mirip lah ya, karena kan timingnya juga di kisaran segitu gitu. Oke, jadi kita langsung bahas aja. Jadi pastikan teman-teman yang mau belajar tentang One Setup for Life, tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman yang mau download free ebook ICT Mentorship 2022, nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi video, nanti diarahkan ke sebuah landing page. Teman-teman tinggal isi aja nama, email, dan nomor WhatsApp-nya. Habis itu nanti teman-teman begitu submit, teman-teman akan diarahkan ke grup Telegram eksklusif saya. Dan ini adalah satu-satunya grup Telegram official yang saya punya. Di luar dari grup Telegram yang ada di link deskripsi video saya, itu semua adalah scam dan saya tidak bertanggung jawab kalau teman-teman kena tipu di grup Telegram tersebut. Oke? Nanti ketika udah masuk grup Telegram eksklusif saya, teman-teman tinggal cek aja di pin message. Di situ ada dua ebook gratis yang bisa langsung teman-teman download ya. Jadi satu ebook tentang belajar ICT dari nol, satu lagi tentang ICT Mentorship 2022. Oke, semoga video ini atau sorry, semoga ebook ini bisa bermanfaat ya dan bisa memberi teman-teman pengalaman atau pencerahan tentang cara kerja algoritma di market. Lalu juga buat teman-teman yang udah beli 15 video eksklusif live Zoom ini, thank you banget ya dan responnya masih sangat bagus. Sampai hari ini masih banyak yang beli dan masih banyak dapat testimoni positif. Jadi thank you banget buat teman-teman dan semoga teman-teman bisa menemukan yang lagi nyari-nyari setup nih, yang masih bingung setup apa yang dipakai yang cocok, mau backtest dan lain-lain. Teman-teman bisa, saya yakinkan teman-teman hanya harganya hanya 100.000, tapi saya bisa yakinkan nih di luaran sana bisa dijual sampai juta-jutaan teman-teman. Jadi ini buat saya worth it banget, cuma 100.000, ada 15 video, ada dua ebook, dan di dalamnya itu banyak banget ilmu-ilmu yang bagus banget dan saya yakin kalau teman-teman pelajari dengan serius, saya yakin teman-teman akan menemukan sebuah setup yang cocok dengan teman-teman. Sisanya tinggal backtest dan teman-teman bisa langsung pakai metode itu untuk bisa profit konsisten ke depan. Jadi thank you yang udah beli dan juga thank you udah kasih testimoni sampai sekarang ya. Yang mau beli langsung aja cek linknya di deskripsi video juga. Oke. Dan yang terakhir untuk membership Traktir Kopi, thank you karena tiap hari bertambah ya. Saat ini kurang lebih udah ada sekitar 200-an membership Traktir Kopi. Thank you banget yang udah bergabung dan udah percaya sama saya. Dan buat teman-teman yang masih nanya-nanya apa sih benefitnya itu ya, segala macam, sebenarnya kan teman-teman bisa klik aja linknya di situ. Saya udah bikin landing page yang berisi penjelasannya. Tapi mungkin singkatnya kalau teman-teman join benefit Traktir Kopi itu membershipnya, teman-teman bisa langsung akses ke 3 video eksklusif ya. Plus ada lagi dua atau mungkinnya sekarang udah 3 kali rekamannya, rekaman live Zoom kemarin. Jadi total tuh ada sekitar 6 video ya. Jadi begitu teman-teman bayar secangkir kopi itu ya, teman-teman bisa langsung akses ke 6 video, bisa Q&A sama saya dan juga bisa live Zoom untuk bulan Juni ini. Dan di untuk bulan Juni ini teman-teman catat ya, yang udah gabung dan yang mau gabung, nanti live Zoom pertama kita itu hari Sabtu, sorry, tanggal 6 Mei 2025 seperti biasa jam setengah 8. Untuk link bergabung membership Traktir Kopi ada di link deskripsi video. Dan nanti di bulan ini ada 2 kali. Nanti untuk yang kedua kalinya mungkin saya confirm di Tribe aja ya, atau saya kasih pengumuman di community YouTube. Saya lagi approach salah satu student saya yang baru juga lolos Profem di Five Earth. Jadi buat teman-teman yang lagi struggling di Five Earth, mau nanya-nanya gimana caranya bisa lolos ya, karena hidden rulesnya itu banyak banget dan bikin pusing. Belum lagi nanti ada hidden rulesnya yang gak ditulis gitu ya. Jadi bisa langsung ngobrol sama dia gimana caranya dia bisa lolos dan gimana caranya dia bisa WD di Five Earth. Jadi langsung aja nanti teman-teman join, nanti info detailnya saya kabarin, tapi kita ketemu dulu nanti tanggal 6 Mei 2025 di Live Zoom Traktir Kopi. Oke, jadi sampai jumpa semua di sana ya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke salah satu video yang bikin
momen itu saya terkaget-kaget karena tiba-tiba kenapa banyak yang DM gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke first trade. Nanti ada second trade juga saya jelasin. Tapi dua-dua entry ini dua-duanya sama ya. Saya pakai one setup for life. Oke. Nah ini ya. Ini yang saya trade pertama saya nih. Di sini saya dapat sekitar 350 pip dengan RR-nya 2 banding 3,3 gitu ya. Nah ini ya teman-teman lihat ya di sini saya udah garisin jam setengah 10. Jadi kan angka krusial atau jam krusialnya untuk one setup for life. Dan kita tahu ya bahwa law of the day di hari ini itu dibentuk after setengah 10. Betul nggak? Setelah setengah 10 ada Judah swing sekali lagi ke bawah, nge-sweep London low-nya, kemudian dia menjadi low of the day-nya. Setelah itu dia langsung naik terus ke atas, ya kan? Jadi ada rahasia ya di mana algoritma itu selalu menekankan tentang waktu, bukan pola, bukan pattern ya teman-teman, tapi waktu. Selalu yang utama dan terutama adalah waktu, waktu, dan waktu. Waktu terlebih dahulu baru pattern, oke? Bukan berarti kita nggak pakai pattern, kita juga pastinya ada pattern, tapi kita mau menunggu waktu yang spesifik di di mana di jam waktu itu tiba, kita mau ngelihat setup itu atau pattern itu muncul. Jadi itu bedanya kita dengan yang lain. ICT itu kombinasi antara time and price. Jadi selalu time dulu baru price. Oke? Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama kita bahas dari weekly untuk ngedapetin apa namanya biasnya ya. Karena seperti biasa kalau kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di higher time frame, maka kita sedang berjudi. Nah ini weekly, which is nggak terlalu sulit ya untuk dibaca biasnya. Kita tahu bahwa dia terakhir datang masih respect dari bullish weekly fair value gap ini, dan ini displacement candle-nya cukup kuat, ngebreak previous weekly high sebelumnya juga, dan menyebabkan karena ini datang dari fair value gap weekly ini menyebabkan juga ini menjadi order block ya teman-teman ya. Dan karena ini cukup lebar nih order block ini, di sini saya cari tahu di mana konsekuen encroachment-nya. Jadi saya mentolerir bahwa bisa aja gold turun lagi ya menyentuh ke konsekuen encroachment ya. Tapi saya nggak mau dia kalau misalkan masih bullish ya kalau misalkan masih bullish saya nggak mau dia turun dan ada closing candle di bawah konsekuen encroachment order block ini. Tapi kalau dia betul-betul entry-nya hanya high of fat seperti ini ya entry drill seperti ini, wah ini ciri-ciri yang bagus. Ini aja menandakan bahwa memang order flow-nya itu masih strong bullish gitu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa gold itu masih masih bullish. Dan juga yang buat lebih yakin lagi kalau dia bullish, kita juga bisa dengan mudah ngelihat ya bahwa terjadi sub liquidity juga. Dia ngambil apa tuh? Minggu kemarin, minggu kemarin, minggu kemarin, minggu kemarin ya. Semua low di sini ya, mereka yang berpikir bahwa ini adalah double bottom dan ini adalah strong support, itu semua udah disikat habis stop loss-nya. Betul? Jadi liquidity di area bawah ini sudah diambil dan satu gerakan ini itu langsung menangkap dua burung ya. Dia langsung mengerjakan dua tugas dalam satu gerakan ini. Dia ngambil liquidity di area bawah, plus dia juga rebalance imbalance di imbalance kecil di weekly fair value gap ini. Dan di sini kita lihat ada gabungan dari weekly fair value gap dan weekly order block. Sehingga ini disebut juga sebagai strong support versi ICT ya. Jadi kita lihat bahwa harga itu betul-betul menunjukkan ya masih bullish. Dan juga yang bikin yakin bahwa bullish kalau kita lihat lagi ya. Kita lihat bagaimana closing candle ini ya, closing candle weekly di eh, candle ini itu kan bodinya nembus dari previous weekly high sebelumnya. Betul nggak? Ya. Jadi kita lihat ya di bawah udah diambil ya, liquidity-nya udah diambil, rebalance imbalance, kemudian besokannya kita lihat harganya bullish ke atas ya. Jadi para seller yang sedang terjebak di sini ya, mereka yang pasang sell stop di bawah sini, setelah sell stopnya aktif, lalu mungkin mereka naruh stop loss di atas sini, itu semua udah disikat habis. Ya kan? Begitu juga dengan para buyer yang berpikir bahwa ini adalah strong support, itu juga semua stop loss-nya udah ditembus oleh wick ini. Jadi wick ini do the damage, tapi bodinya tell the story. Dan setelah dia ngambil liquidity di sini untuk sell stop dan buy limit ya, tiba-tiba dia langsung bergerak mencari liquidity di arah yang sebaliknya. Karena sekarang liquidity di bawah udah bersih, sekarang liquidity yang masih ada itu adalah liquidity yang ada di atas sini satu dan di atas sini satu. Logik kan? Gitu. Dan kita juga lihat bagaimana closing candle-nya mendukung dengan analisa kita bahwa dia masih nge-break di atas previous weekly high-nya. Nah, karena itu, karena closing candle ini ya, maka saya tahu bias di week ini, di minggu ini, saya masih bullish. Dan kalau dia bullish, ya kita lihat ya, bahwa ini, si candle bullish ini, itu saya ukur tuh, dari atas sini sampai ke bawah sini. Nih, satu candle bullish ini. Ini adalah konsekuen encroachment si candle bullish ini. Maksudnya apa? Jadi maksudnya begini, ini kan nggak clear ya.
Nangkep gak sih? Kita nggak bisa ngelihat something yang clear ya. Sesuatu yang clear itu cuma di sini. Tapi setelah candle bullish ini closing, kita nggak bisa ngelihat sesuatu lagi. Nggak ada PD Ray, nggak ada apa-apa yang bisa kita pakai untuk bisa menganalisis lebih jauh. Jadi ya di sini saatnya kita pakai order flow-nya. Kalau misalkan dia masih tetap bullish, saya mau ngelihat ya penurunan maksimal yang terjadi di minggu ini itu dia nggak boleh turun lebih dari konsekuen encroachment di sini di 3282 ini. Dia boleh turun, saya mentolerir dia boleh turun, tapi dia nggak boleh turun lebih dalam dibanding konsekuen encroachment ini. Bahkan weekly ini, ya candle weekly ini nggak boleh closing bodinya ada di bawah konsekuen encroachment dari bullish candle sebelumnya. Jadi kalau saya ngelihat bahwa dia masih terus-menerus respect area ini, saya masih expect bahwa dia masih akan bullish. Dan kalau dia bullish, maka drawn liquidity-nya adalah di previous weekly high ini, di drawn liquidity ini, dan di drawn liquidity ini. Jadi cukup clear ya. Jadi begitu saya tandain konsekuen encroachment-nya, ketika nanti saya ke time frame lebih kecil, saya tahu batas maksimalnya di mana yang nggak boleh ditembus. Tapi kalau begitu ini ditembus, di situ langsung buy saya berubah. Jadi kita nggak usah kita nggak usah memprediksi, kita bereaksi aja, ya. Kita lihat dia ke area ini, lalu kita lihat responnya gimana. Apakah dia ngebreak, apakah dia nge-sweep. Jadi nggak perlu jadi dukun, ya. Kita biarin aja dia datang, kita tungguin closing candle ya, baru setelah itu kita bereaksi. Kan enak kan, nggak usah tebak-tebakan, ya kan? Gitu. Nah, ini ya di time frame H1-nya, ya langsung aja cepet ya. Di time frame H1-nya juga kita lihat cukup clear ya. Walaupun di sini tiba-tiba ada candle yang saya nggak tahu nih antah berantah kenapa nih. Jujur aja di momen itu juga saya bingung ya. Tiba-tiba turunnya kencang banget ya. Walaupun memang udah diekspektasi bahwa dia akan turun, iya kan? Karena di sini kita lihat dia nggak pernah mampu untuk nge-break daily fair value gap di sini. Di sini masuk sedikit, tembus sedikit ya, tapi gak ada body yang betul-betul displace berani nonjol keluar. Kemudian dia balik lagi ke bawah, oke, dan akhirnya dia drop. Begitu pembukaan minute open, ada Judah swing ke bawah tuh lihat. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Bayangin, dan ini dimulai dari true day open. Which is yang udah sering kali saya bilang, Judah swing itu dalam satu hari ada beberapa kali terjadi. Jam berapa aja Judah swing terjadi di hari itu. Di setiap hari di midnight open 00.00 setengah sembilan pembukaan gilt zone. Makanya kenapa news itu sering banget terjadi di setengah sembilan malam ya, karena itu dipakai untuk memanipulasi gerakan Judah swing menipu retail ke arah yang salah. Oke, satu lagi kapan? Yang hari ini kita bahas di jam setengah sepuluh. Jadi tiga itu adalah momen di mana Judah swing itu terjadi di sepanjang hari. Dan saya bilang ya bahwa yang namanya harga atau market gitu ya, market itu tuh dimanipulasi dan manipulasinya itu selalu terjadi di waktu yang sama. Makanya rumusnya selalu time and price. Kita lihat di sini Judah swing, minute open, Judah swing ke bawah, turun, 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 turun. Ya ketika dia turun di sini ya kita ngeliat di sini eh, imbalance di sini mudah sekali di break ya. Jadi kalau dia nggak respect sama imbalance di sini, artinya saya mau ngeliat bahwa dia mengincar sebuah liquidity tertentu dan ternyata dia turun lagi menyentuh masuk ke dalam daily fair value gap ini. Betul? Di slide ini yang saya mau tekanin tuh ini. Kan dia turun 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 tuh. Lalu dia di sini. Dia masuk ke sini. Coba jujur sama saya. Berapa banyak yang udah buru-buru ngebuy di area sini? Berapa banyak yang tiba-tiba langsung pindah ke time frame kecil, ya, habis itu ngebuy di sini? Ayo jujur, ya kan? Karena banyak kok yang ngirimin Instagram, ya, screenshot-screenshot. Bang, saya udah ngebuy di sini, udah enak naik-naik, tiba-tiba nge-sweep lagi ke bawah. Betul kan? Ayo gitu ya. Mungkin malu lah kalau depan umum, tapi mungkin kalau di DM lebih berani lah curhatnya, ya kan? Jadi, nah ini yang saya mau tekenin. Yang tadi saya bilang, manipulasi itu selalu terjadi di waktu yang sama. Bisa tebak nggak? Manipulasi ke bawah ini kan lagi udah enak-enak naik nih. Enak-enak naik, udah naik mungkin berapa puluh pip atau mungkin ratusan pip, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia turun lagi ke bawah. Bisa tebak nggak? Kira-kira turun ke bawah ini ada yang tahu nggak jam berapa? Ya betul, yang hari ini kita bahas, yaitu di jam setengah 10. Yaitu Judah swing ketiga di hari itu terjadi. Ya kan? Ini 0,5 ini kan tadi yang tadi, candle bullish dari weekly candle-nya. Jadi kalaupun dia turun-turun-turun, saya mentolerir, ya kan? Tapi saya nggak mau ngeliat dia nge-break dari konsekuen encroachment ini. Selama dia masih ada di atas konsekuen encroachment ini, bias saya masih akan terus bullish. Apalagi begitu kita pindah ke daily-nya, ternyata di sini juga ada imbalance. Oke.
Dan setelah sweep liquidity di sini, ya, lihat di sini, sweep liquidity di sini, terakhir kemudian dia naik ke atas, ya, lalu dia ngebreak order block ini, dan low ini menjadi low of the day. Di Tribe Traktir Kopi lagi banyak tuh yang ngebahas law of the day. Ya, karena saya juga sih yang pertama kali saya posting, lalu ternyata banyak yang penasaran ya gimana caranya kita bisa memprediksi low atau high of the day. Ya, pertama kalau teman-teman mau bisa menebak atau memprediksi di mana high atau low of the day, teman-teman harus percaya dulu kalau market itu digerakkan oleh algoritma. Dan algoritma itu digerakkan oleh waktu, bukan oleh pattern. Itu dulu yang teman-teman harus terima. Karena kalau saya ngeliat teman-teman di traktir kopi masih ada aja yang entry-nya tuh karena ngelihat pola, tapi melupakan konsep waktu, melupakan elemen waktu. Bahkan masih banyak juga, bukan banyak sih, tapi ada beberapa yang bilang bahwa Bang, ini kalau kita entry-nya di nggak apa nunggu di kill zone, justru kita nggak dapat gerakannya. Betul, namanya market memang terserah dia. Kita nggak bisa ngatur market, kita yang harus ikut market. Tapi satu kali kita ngelihat hal itu terjadi, nggak bisa kita langsung mengeneralisir bahwa itu terjadi itu adalah kebenarannya. Betul nggak? Kecuali Anda udah backtest 100 data, 200 data, 300 data, Anda entry di luar kill zone, dan ternyata win rate-nya bagus, RR-nya bagus, ya silakan. Tapi karena saya juga udah ngelakuin backtest ya, dan kita boleh adu data, data backtest saya cukup banyak dan saya cukup confidence dengan data backtest saya, ya, saya berkali-kali ngeliat bahwa entry terbaik, setup terbaik itu selalu ditemukan di dalam kill zone. Itulah kenapa ICT juga menamakannya kill zone. Waktunya untuk, ya bahasanya kasar ya, jangan disebut lagi. Tapi teman-teman ngerti ya maksudnya kill zone. Waktunya untuk kita ngebantai market, ya kan? Karena itulah pentingnya selalu apa namanya submit to the time dulu. Algoritma itu digerakkan oleh waktu, bukan digerakkan oleh pola. Kalau Anda melihat sebuah pola di luar kill zone, itu cuma inducement, cuma rayuan, cuma godaan, cuma bentuknya manipulasi. Supaya apa? Supaya Anda tergoda untuk masuk ke dalam pola itu, nanti begitu kill zone, kayak begini nih, begitu kill zone, ada Judas swing lagi yang tiba-tiba menyapu stop loss Anda. Iya kan? Dan ini betul-betul jadi low of the day. Oke, kita ke time frame lebih kecil M15. Ini setengah 10 nih. Dan Anda lihat ya, manipulasi ini sekali lagi itu muncul setelah jam setengah 10. Betul? Setelah jam setengah 10. Dia nge-sweep liquidity di bawah sini. Ya, di sini kan banyak liquidity. Dan setengah 10 di sweep sekali lagi, baru kemudian dia naik ke atas. Dan ini menjadi low of the day. Oke, dan ini menjadi previous daily low dari keesokan harinya. Artinya di hari ini menjadi low of the day. Jadi yang kemarin-kemarin nanya-nanya, gimana caranya Bang kita tahu low of the day atau high of the day? Balik lagi, time and price. Kombinasi dari time and price. Selalu menunggu di waktu yang tepat. Ketika waktunya tepat dan di waktu yang tepat itu muncul pola yang kita mau, itulah high probability setup kita. Tapi kalau di luar kill zone, di luar waktunya belum tiba, waktunya belum tepat, lalu ngelihat pola itu terbentuk, percayalah itu hanya manipulasi yang sedang dibuat oleh market. Kalau Anda masih masuk, Anda masih punya mindset seorang retail, Anda belum punya mindset seorang smart money trader. Smart money trader itu selalu submit to the time, selalu tunduk pada waktu, bukan tunduk pada pola. Kita mau pertama-tama itu waktu terlebih dahulu, dan di dalam spesifik waktu itu kita mau ngeliat pola itu muncul. Ketika ada kombinasi antara time and price, disitulah high probability setup kita muncul. Oke, jadi lihat ya, setengah 10 itu Judah swing sekali lagi muncul, nge-sweep orang-orang yang udah nge-buy di sini. Dan ini waktu cepat banget. Dan lihat ternyata hanya weak, yang sekali lagi weaknya cuma do the damage, tapi bodinya tell the whole story. Jadi ini cara saya waktu itu bisa dapet low of the day. Dan ini saya lakuin hampir seminggu, nggak tiap hari sih, seminggu mungkin 2-3 kali ya. Nah kalau kita ke M1-nya, ya kita lihat di sini ya. Ini setengah 10-nya nih. Jadi teman-teman yang saya tahu di sini ada beberapa ya, karena di Instagram pada ngomong ketika udah masuk ke daily fair value gap banyak yang beli, banyak yang buy. Iya naik sih ya, mungkin yang udah TP ya udah TP aja. Tapi di sini yang saya mau tekankan adalah setengah 10 ketika dia mulai naik tiba-tiba ada gerakan cepat ke bawah. Ini kan market maker X model kan, ya kan? Market maker buy model ya. Kita tahu bahwa di setiap low-low ini banyak liquidity. Ketika setengah 10 tiba-tiba ada Judah swing sekali ke bawah ngambil liquidity di sini, trendline Phantom, dan juga LR-LR di sini. Betul kan? Semuanya disikat. Setelah setengah 10 di sini, baru dia naik kencang. Betul?
Dan di sini kan saya kasih lihat screenshot, saya punya dua kali buy, ya kan? First buy saya tuh di sini. Jadi literally ketika setengah 10 itu dia naik ke atas, kayak begini nih, pasti banyak yang FOMO kan? Pasti banyak yang berpikir, oh dia akan terus naik nih. Oke, jadi begitu setengah 10 muncul, ya, dan ada gerakan Judas swing ke atas untuk menipu retail bahwa dia akan terus naik, langsung saya buru-buru pasang limit di sini. Aneh kan? Karena bayangin aja, ini harganya di berapa nih? Di 3.300-an, saya limitnya di 3.288. Tapi kan coba kalau teman-teman yang rajin nonton jurnal playlist trading saya, berapa banyak saya ngelakuin hal-hal begini? Berapa banyak saya limit ratusan pip di bawah harga yang sedang running? Saya nggak pernah FOMO. Saya seperti seorang pemburu yang memasang jebakan di rute buruan saya. Selanjutnya saya tinggal duduk diam dan menunggu. Kalau dijemput ya syukur, nggak dijemput juga saya nggak peduli. Itu cara berpikir saya. Oke, jadi saya tidak akan pernah FOMO. Saya menunggu market menghampiri saya, tapi jangan harap saya mengejar market. Oke, jadi ya itu. Jadi first buy saya di sini ya. Pas dia turun-turun-turun kejemput dan lihat drawdownnya kecil sekali, ya kemudian dia langsung naik. Oke, lalu setelah setengah 10 ini, setengah 10 dia turun-turun-turun dan ngambil liquidity ini, maka ya dengan konsep itu saya mau percaya bahwa ini sudah menjadi low of the day-nya. Kenapa saya mau percaya ini sudah jadi low of the day-nya? Karena setengah 10-nya dia udah juda swing sekali lagi ke bawah dan dia ngambil liquidity lagi di sini. Sehingga saya percaya bahwa semua liquidity di area bawah ini udah diambil. Jadi nggak ada gunanya lagi dia turun ke bawah karena sekarang semua liquidity itu ada di area atas. Nangkep ya teman-teman. Jadi saya mau percaya ini low of the day-nya. Ini adalah entry buy pertama saya ketika dia ke bawah ya ngambil liquidity ini dan dia naik lagi kenceng ke atas begini, maka saya mau percaya bahwa ini adalah low of the day-nya. Jadi, saya ngelakuin averaging profit sekali lagi. Seperti yang minggu lalu terakhir itu ya, yang saya dapat ribuan pips dari averaging profit. Averaging kok loss. Martingale kok bangga. Averaging loss kok pasang iklan di Facebook. Jualan signal. Gimana sih jualan signal pakainya averaging loss? Itu mah anak TK juga bisa trading model begitu. Kalau Anda beneran smart money trader, Anda tahu persis kemana harga akan melangkah. Bukannya Anda averaging loss kayak pasang jemuran, ya kan? Nah, jadi begitu saya yakin bahwa ini adalah low of the day-nya, ya udah. Kalau Anda tahu betul kalau ini akan jadi low of the day-nya, harga nggak akan balik lagi ke sini. Dan Anda tahu di mana draw on liquidity yang dituju oleh market. Tadi di H1 ada imbalance di atas. Maka apa yang akan Anda lakuin? Apakah Anda takut untuk entry lagi? Ya enggak. Disitulah makanya second buy saya terjadi. Ini second buy saya. Jadi begitu dia naik, saya tarik Fibo dari low sini sampai high sini. Ini area OTI-nya, ya. Di sini saya lihat di sini ada apa nih? Di sini juga ada inversion fair value gap. Ya udah saya limit di sini. Ini second buy saya. Stop loss saya taruh di bawah sini. Karena saya mau percaya bahwa ini sudah menjadi low of the day-nya. Jadi dia boleh turun sekali lagi, tapi dia nggak boleh turun melebihi low ini. Ini menjadi protected low-nya dia. Karena itu saya berani untuk limit sekali lagi di sini untuk averaging profitnya. Nah, lihat nih. Ini second buy saya. Oke? Dan lihat di sini dia turun sekali lagi. Teman-teman lihat ya. Saya tuh limitnya pas dia lagi naik ke sini, harganya balik lagi di 3.300-an, saya limitnya di 3.988. Saya limit di sorry, saya limit di 3.290 nih. Jadi ketika harganya lagi jalan di 3.300-an, saya limitnya di 3.290, bahkan lebih bawah dibanding ininya gitu. Oke. Nah, ya udah kenapa kenapa ini beda, Bang? Ini kan OTI-nya ya ini kan saya pakainya di MRG, teman-teman. Udah gitu aja ya. Jadi gak usah debatin harga broker lah, tapi kan konsepnya ngerti kan gitu. Kan saya entry-nya pakai MRG. Ya kalau beda-beda dikit sama FX ya udahlah gitu kan. Karena di MRG dan ini juga kejemput kan gitu. Di MRG juga ini kejemput gitu. Jadi ini second buy saya. Nah, lihat nih. Dari entry saya ke low di sini, tuh kalau kita ukur, tuh cuma berapa tuh? 50 pips, 45 pips range-nya. Bayangin tuh. Sementara saya TP-nya itu di 3315. Bayangin nggak? Berarti berapa tuh? 3290 ke 3315. Berapa risk and reward-nya? Bagus banget kan? Gitu. Jadi ini pentingnya kita mengetahui sekali lagi konsep time and price.
Buat teman-teman yang masih ngafal pola, buat teman-teman yang masih entry di luar kill zone, buat teman-teman yang masih ngomong, Bang, kalau nggak entry, kalau saya nunggu kill zone nanti nggak dapat movementnya. Ya udah, susah. Kalau mindsetnya nggak mau berubah, ya udah silakan aja gitu. Kalau memang dengan konsep yang lama profit, pertanyaan saya kenapa Anda pindah ke sini dan belajar di sini? Ya, kalau dengan konsep yang lama Anda nggak profit, ya artinya Anda harus mulai terbuka dengan pikiran baru. Artinya ada yang salah dengan sesuatu yang lama. Ya kan? Kalau ada yang sesuatu yang salah, ya dibenerin dong. Masa udah jelas-jelas salah dipegang terus? Kalau udah tahu itu salah, ya cari yang baru dong, diperbaiki dong. Cari yang lebih bekerja dong. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman ya, Anda bisa dapat high probability setup ya, sniper entry, drawdown-nya kecil sekali, tapi risk and reward-nya besar sekali. Ini dapetnya 2,5 R karena saya pasang stop loss-nya agak lebar di bawah ya. Karena ini kan saya punya dua akun di TF ya. Jadi yang ini itu saya emang tipikalnya lebih dilebarin. Jadi biar ada perbedaan gitu nangkep ya. Biar ada perbedaan antara dua akun. Jadi jangan disama-samain, nanti kena kena tegur ya. Kalau saya kan so far aman karena emang saya bedain ya kan gitu. Main strategi lah ya kan. Gitu. Jadi ini ya kayak begini, simple banget nih entry pertama saya entry limit di sini. Oke. Yang kedua ini saya entry di sini second buy-nya ya. Jadi kayak gitu. Yang satu dapat 2,33, yang satu dapat 2,5. Averaging profit ya. Averaging call loss. Averaging profit dong. Ya ini dapatnya 350 pip dengan 2,3 R. Dan saya berhasil dapetin low of the day. Tahu dari mana low of the day-nya? Dari time and price. Oke. Jadi ini first trade saya. Terus sekarang kita masuk ke second trade-nya, which is ini sebenarnya trade yang saya ambil di minggu lalu, ya. Tapi waktu itu sebenarnya saya agak males sih bikin video weekly money kill karena saya sendiri juga lagi banyak kerjaan nih teman-teman, ya masih belum beres nih, masih ada beberapa yang harus saya kerjain. eh tapi karena entry-nya saya pakai metode yang sama, one setup for life juga, jadinya saya masukin di sini biar teman-teman semoga bisa semakin ngerti ya menggunakan setup one setup for life-nya. Nah ini ya, jadi kalau ini cepet aja ya, jadi saya nggak bahas dari higher time frame kan, higher time frame teman-teman tahu ya, intinya goldnya masih bullish lah, ya jadi kita nyari buy. Nah teman-teman nih saya kasih lihat nih, ini di M15 ya, saya entry di sini ya, ini di sini ada daily fair value gap nih, dia naik ya, dia naik 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 ya, nggak nyentuh daily fair value gap, dia turun lagi. Hati-hati nih kalau model begini, which is nanti akan saya bahas juga nih, oke? Nah begitu dia turun, dia dia masuk sekali lagi dia nge-sweep previous daily low-nya. Betul nggak? Dan berapa banyak nih orang-orang yang juga FOMO langsung buy di sini. Betul kan? Nah, lu lihat apa yang terjadi kalau dia nge-buy di situ. Naik, ya, kemudian dia drop sekali lagi. Dia drop sekali lagi. Terulang lagi kan konsep yang sama tadi. Sehingga kalau kita udah memetakan dengan konsep waktu, kita akan, kata-kata saya ketika saya bilang bahwa manipulasi itu selalu terjadi di waktu yang sama, itu bukan kata-kata yang saya buat supaya terdengar indah atau keren, enggak. Kalau Anda backtest betul-betul di chart Anda, kata-kata itu Anda akan dapat aha momennya. Oh, ini toh maksudnya. Karena memang manipulasi itu terjadi selalu di waktu yang sama, teman-teman. Oke? Nah, nge-sweep PDL sekali lagi naik. Kalau orang main beli, kalau orang setelah dia nggak pakai konsep waktu, nge-sweep PDL, kemudian naik, mungkin dipikir market structure shift-nya udah terjadi, terus dia buy. Dia tarik OTI, dia buy di kisaran sini. Apa yang terjadi? Bye-bye kan? Kena stop loss. Betul nggak? Stop loss ditaruh di sini. Terus dia marah-marah. Wah, ICT scam nih. Ya, Happy Cuan mah bohong itu. Direkayasa ya, gitu-gitu kan. Padahal ya, mereka yang belum ngerti konsep time and price. Mereka masih entry itu masih pakai pattern. Mindsetnya masih mindset pattern. Mereka cuma ganti baju doang. Dulu mereka nyebutnya SND trader, mereka sekarang nyebutnya ICT trader. Tapi mindsetnya masih sama, mindset pola. Nggak, nggak, bukan mindset logik, tapi mindset pola. Ya, lihat setengah 10, setelah setengah 10 lihat ada apa nih? Ada Judah swing sekali lagi turun ke bawah, nge-sweep low yang di sini. Percis kan seperti yang tadi konsepnya, dan lihat apakah bodinya nembus? Enggak, cuma weaknya doang yang nembus, bodinya tetap di atas tuh. Ya kan, weaknya udah damage tapi bodinya tell the story. Jadi sekali lagi, ketika saya bilang bahwa manipulasi itu selalu terjadi di waktu yang sama, kalau Anda betul-betul backtest, Anda pelajarin betul-betul apa yang ada di chart Anda,
Anda akan ngerti kok kalimat saya itu. Dan Anda akan sadar bahwa harga itu nggak pernah digerakin oleh supply and demand, support resistance, atau buyer dan seller. Harga itu digerakkan oleh sebuah algoritma. Dan algoritma itu digerakkan oleh waktu. Ada waktu-waktu tertentu di mana ketika waktu itu tiba ada manipulasi yang terjadi. Sehingga pola itu boleh, pattern itu boleh. Tapi sebelum pattern, kita menunggu waktunya tiba dulu. Ketika waktunya tepat, dan di dalam waktu yang tepat itu muncul sebuah pola, itulah high probability setup kita muncul. Bukan hanya sekedar pola, tapi submit dulu to the time. Tunduk dulu kepada waktu, baru Anda fokus cari pola di harganya. Oke, nah ini kita lihat nih. Dan ini terjadi di jam 10. Week panjang ini itu di silver bullet. Setengah 10-nya Judah swing ke bawah, jam 10-nya bikin week lagi, dan kemudian dia jadi low of the day sekali lagi. Menjadi low of the day sekali lagi. Low of the day selalu terjadi di kisaran waktu yang sama kan? Antara setengah 10 sampai jam 10 di setiap harinya. Dan Anda masih percaya dengan supply and demand buyer dan seller. Gitu kan? Nah, kita ke time frame lebih kecil. Nah, ini jam 10. Oke, ini setengah 10. Ya, setengah 10 pembukaan, Judah swing ke bawah. Oke, jam 10 drop sekali lagi sebagai bentuk manipulasinya. Ini range manipulasi untuk bikin low of the day atau high of the day di setiap hari. Anda silakan balik lagi untuk kulik chart Anda sendiri. Dan balik lagi, ketika saya mau percaya bahwa ini udah menjadi law of the day. Kenapa? Karena time and price. Karena waktunya tepat dan polanya muncul. Di waktu yang tepat, polanya muncul, saya mau percaya bahwa ini sudah menjadi law of the day-nya. Dan kalau ini adalah law of the day-nya, semua liquidity di area sini sudah bersih. Dan sekarang pertanyaannya di mana letak liquidity selanjutnya? Di bagian atas kan? Maka saya percaya bahwa harga sekarang nanti akan mengincar liquidity yang ada di area atas. Artinya kalau gitu, dia boleh turun sekali lagi, tapi dia tidak akan pernah nge-break low yang ini. Oke? Jadi ketika low ini terbentuk, ya, lalu dia naik-naik kenceng, ada rejection yang kenceng ke atas, ya udah saya tarik Fibo lagi. Dari low di sini ke high di sini. Ini area OTI-nya, balik lagi OTI itu bukan sebuah sesuatu yang didewakan. OTI itu hanya sebagai pemisah antara area premium dan diskon. Entry tetap menggunakan PD array. Oke, nah di area OTI ini ada nggak PD array yang muncul? Sekali lagi, ada inversion fair value gap di sini. Dan ini yang saya pakai untuk entry, kisaran sini. Dan ini saya dapat RR-nya 2,2 R. Nih, saya entry di 3288 ya kan. Terus stop loss-nya seperti biasa 100 pip 3278, take profit-nya di 3310. Dan ya udah langsung ya kita clear. Jadi ini setup kedua saya dan dan sekali lagi saya bisa entry di low of the day. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau teman-teman mau lanjut lagi ke video ICT One Setup for Life di part 2, di mana sebenarnya saya ada beberapa kali lagi entry kan, saya udah pasang juga di Insta Story dan banyak juga yang minta saya breakdown di video eh, apa besokan-besokannya karena di Trade Tactical Copy lagi banyak nih yang ngomongin low of the day atau high of the day. Mereka mulai kebuka matanya bahwa manipulasi terjadi di waktu yang sama. High atau low of the day itu bukan dibentuk di pola, tapi high atau low of the day itu dibentuk di waktu. Dan kisaran waktunya ternyata sama setiap hari. Kisaran waktu setengah 10 sampai jam 10 setiap hari. Kalau Anda mau tahu lebih dalam tentang ICT One Setup for Life, bagaimana menemukan high atau low of the day, tolong komen lanjut di kolom komentar bawah. Kalau komennya banyak, banyak yang like, banyak yang support, nanti saya akan bikin bagian keduanya. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman. Sekali lagi kita ketemu di live Zoom Traktir Kopi hari Sabtu tanggal 6 Mei, kita bisa diskusi di sana. Bakal asik banget nih kita ngomongin high atau low of the day, bagaimana cara memprediksi high atau low of the day dengan akurat. Oke, cek link di deskripsi video untuk masuk di dalam membership Traktir Kopi. Kita ketemu tanggal Sabtu tanggal 6 Mei. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, Anda merasa terbantu dan bermanfaat, tolong kasih saya support dengan kasih like dan share-nya. Thank you semua, saya doakan sukses selalu, semakin maju ke depan, semakin konsisten, semakin profitable semua. Happy cuan dan bye-bye.